Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paula Yunita Sinta, NIM 2023 Prodi Manajemen 4B Pagi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi umum saya dengan judul Pemahaman terhadap konsep utama pada aspek keuangan dalam studi kelayakan. Baik teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan materi pertama saya dengan judul Mampu Menghitung Kebutuhan dan Sumber Dana Investasi. Baik, investasi secara umum yaitu kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang berikut tujuan investasi. Yang pertama, pertumbuhan keuangan. Yang kedua, kemandirian keuangan. Yang ketiga, penghasilan pasif. Yang keempat, keadilan pajak. Yang berikut keuntungan investasi. Baik, keuntungan investasi mencakup 4 nilai. Yang pertama, potensi keuntungan jangka panjang. Yang kedua, pendapatan pasif. Yang ketiga, melawan inflasi. Yang keempat, diversifikasi risiko. Yang berikut jenis-jenis investasi. Yang pertama, saham. Saham adalah sebuah kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Yang kedua, reksadana. Reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menginvestasikan ke dalam portfolio efek. Yang berikut, properti. Properti adalah harta yang berupa tanah, bangunan, atau sarana prasarana. Yang berikut, emas. Emas adalah bentuk investasi yang menggunakan emas sebagai alat untuk melindungi nilai aset dari inflasi. Yang terakhir, obligasi atau surat berharga, yaitu surat yang berisi janji pembayaran bunga dan pajak utang. Yang berikut faktor-faktor investasi. Yang pertama, lama waktu investasi. Yang kedua, modal yang tersedia. Yang ketiga, risiko toleransi. Yang keempat, kebutuhan akses ke dana. Yang kelima, kebijakan pajak. Yang keenam, kondisi ekonomi dan pasar. Baik teman-teman, di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi pertama saya, yaitu investasi adalah langkah penting dalam mencapai kebebasan finansial dengan memahami pengertian, keuntungan, dan jenis-jenis investasi. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kedua saya dengan judul Mampu Menaksir Aliran Kas Usaha dan Pentingnya Aliran Kas dalam Penilaian Usaha. Baik, aliran kas adalah suatu laporan kas yang di dalamnya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang mana setiap kegiatan dilakukan oleh perusahaan tersebut akan masuk ke dalam aliran. Yang berikut jenis-jenis aktivitas aliran. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Baik, di sini ada 4 cara tips mudah mengatur aliran dalam kondisi sehat. Yang pertama, tetap tingkat prioritas pada pengeluaran. Yang kedua, ketahui biaya produksi dan biaya pengeluaran yang ada. Yang ketiga, menerapkan setiap strategi pembangunan produk. Yang terakhir, mendorong terjadinya pembelian ulang. Yang berikut manfaat aliran kas. Yang pertama, menilai kinerja keuangan. Yang kedua, memprediksi aliran kas. Yang ketiga, manajemen utang. Yang terakhir, manfaatkan kelebihan dana. Baik teman-teman, di sini ada beberapa tips cara membuat laporan arus kas. Yang pertama, menghitung kenaikan dan penurunan kas perusahaan. Yang kedua, menghitung dan melaporkan bersih perusahaan. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas berisi investasi perusahaan. Yang terakhir, menghitung dan menjumlahkan kas berisi dari semua aktivitas. Baik, yang berikut ciri-ciri aliran kas. Yang pertama, jumlah dana yang terbatas. Yang kedua, dikelola petugas khusus. Yang ketiga, sistem pengisian kembali. Yang terakhir, pencatatan dana dan pengawasan ketat. Baik teman-teman, di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi yang kedua, yaitu analisis arus kas penting untuk menilai usaha karena dapat membantu perusahaan memahami aliran uang tunai dengan mengelola keuangan. Baik teman-teman, itu saja materi saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi sanggahan. Saya persilakan. Terima kasih.